Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, KPK terus mengebut pemeriksaan terhadap kasus suap bantuan sosial yang melibatkan Mensos Juliari Batubara. Modus korupsi bantuan bagi korban terdampak COVID-19 diyakini akan menjadi faktor pemberat bagi para pelaku. Bagaimana perkembangan terkini pengusutan kasus ini? Kami sudah tersambung bersama dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat sore Mas Ali. Mas Ali, bagaimana perkembangan dari pemeriksaan Juliari Batubara hingga saat ini? Apa saja fakta yang terungkap atau fakta baru yang terungkap dari pemeriksaan ini? Ya, baik Mbak Zakia. Jadi setelah tadi ya 2 orang tersangka yang tadi pagi kita ingatkan untuk menyerahkan diri, tadi yang jam 2.50 satu tersangka ya Pak PCB telah menyerahkan diri, kemudian jam 9 tersangka AW juga telah menyerahkan diri kepada tim penyidik. Tentu setelahnya kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan berikutnya akan dilakukan upaya paksa penahanan kepada 2 orang tersangka ini karena sebelumnya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu Mbak Zakia. Baik, Mas Ali, bagaimana sebenarnya awalnya KPK bisa mencium adanya kasus ini? Ya, tentu yang pertama adalah informasi dari masyarakat ya, Mbak Zakia, tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara ya, sehingga kemudian KPK kan kemarin hari Sabtu menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian di salah satu tempat di apartemen di Jakarta dan di Bandung menemukan ada 7 koper ransel dan di amplop-amplop kecil itu uang yang seluruhnya sekitar ada 14,5 miliar rupiah begitu. Sekalipun uang yang ditemukan adalah tidak hanya rupiah, tetapi ada mata uang asing dolar dan juga mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura gitu. Baik, kemudian Mas Ali, apa sebenarnya peran Menteri Sosial dalam kasus ini dan apakah ia menjadi pelaku utama begitu dalam kasus korupsi bansos ini? Ya, tentu menetapkan seseorang sebagai tersangka karena ada bukti permulaan yang cukup ya, Mbak Zakia. Nah, bukti permulaan yang cukup tentunya adalah ada rangkaian perbuatan, dugaan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh JPP ini selaku menteri ya. Dalam hal ini adalah menunjuk MJS dan juga AW selaku pejabat membuat komitmen dalam pelaksanaan proyek dengan cara penunjukan langsung yang kemudian di sana ada kesepakatan gitu ya, kesepakatan untuk adanya fee pada tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan gitu. Nah, inilah kemudian di situ ada perbuatan yang melawan hukum tanda kutip ya, artinya memang kemudian disitulah unsur dari pasal-pasal yang dipersangkakan mulai masuk gitu ya, yang kemudian ada penerimaan sejumlah uang dari fee yang dikumpulkan tadi kepada penyelenggara negara tadi begitu, dengan jumlah yang sudah kami sebutkan bahwa di sana kan ada dua pelaksanaan ya, 2 periode ya, di mana periode pertama terkumpul 12 miliar kemudian diduga diterima oleh tersangka JPP ini 8,2 miliar dan kemudian untuk yang kedua itu terkumpul fee dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sejumlah 8,8 miliar yang diduga juga akan dipergunakan untuk keperluan dari tersangka CPP ini begitu. Baik, Mas Ali, beberapa kali Ketua KPK pernah mengatakan bahwa agar semua pihak tidak menyalahgunakan bantuan sosial sebab ancaman hukumannya adalah mati begitu. Dalam kasus ini apakah sudah memenuhi unsur untuk mendapatkan ancaman hukuman mati ini? Begini Mbak Zakia, proses penyelidikan itu ada 2 ya metodenya. Yang pertama adalah penyelidikan secara terbuka, yang kedua adalah penyelidikan secara tertutup. Nah, penyelidikan secara tertutup itu produk akhirnya adalah tangkap tangan gitu. Nah, seluruh tangkap tangan di KPK ya dari dulu sampai dengan sekarang adalah produk penyelidikan tertutup dan pasal-pasal yang diterapkan adalah pasal-pasal dugaan suap menyuap gitu. Itu hampir seluruhnya ya. Namun demikian bahwa di dalam proses
proses penyidikan ke depan di beberapa kasus itu memang nanti kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut dan dikaji lebih jauh apakah kemudian bisa dilakukan penyelidikan terbuka di dalam proses penyelesaian perkara dugaan suap menyuap itu gitu. Katakanlah begini, karena ini kan modusnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya. Dalam pengadaan barang jasa itu diduga ada penerimaan sejumlah suap gitu. Tetapi kemudian di objek pengadaan barang dan jasa itu sendiri itu bisa dilakukan penyelidikan secara terbuka. Yang kemudian produk dari penyelidikan terbuka adalah penerapan pasal 2 atau pasal 3 di mana di sana ada dugaan kerugian keuangan negara gitu. Nah, untuk kasus ini ya karena tadi kemarin adalah penyelidikan secara tertutup dengan tangkap tangan, tentu penerapan pasal-pasalnya adalah pasal-pasal dugaan suap menyuap. Sekali lagi bahwa peluang untuk kemudian diterapkan pasal 2 atau pasal 3 yang di pasal 2 ayat 2-nya ada hukuman mati, apakah ada peluang? Tentu sangat terbuka lebar. Oleh karena itu tentu KPK akan fokus dulu ke pasal yang dipersangkakan saat ini sebagai produk dari penyelidikan tertutup yaitu suap menyuap. Jika dalam perjalanannya tadi nanti kemudian ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan seorang terkait dengan penyelidikan terbuka, adanya dugaan melawan hukum, kemudian menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pasal 2 dan pasal 3 akan diterapkan gitu. Baik, terima kasih PLT juru bicara KPK Ali Fikri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.